Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh lagi kembali mendengar kebenaran firman-Mu lewat Renungan Manarema. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, dan biar urapan yang sama ada pada umat-Mu yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema gandum bahan makanan pokok. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimannya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. 9. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, gandum adalah jenis tanaman padi-padian yang kaya akan karbohidrat. Gandum biasanya diolah menjadi tepung terigu untuk kemudian diolah lagi menjadi roti. Juga bisa difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Bahkan kadang untuk pakan ternak. Ketika Tuhan hendak menuntun bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Tuhan menyebutkan betapa indah dan kayanya tanah itu akan hasil-hasil alamnya. Di situ tanaman gandum adalah yang paling pertama disebutkan sebagai salah satu dari 7 jenis tanaman yang menjadi nuansa tanaman di tanah itu. Karena itu diperkirakan budidaya gandum telah ada sejak 2700 sebelum Masehi. Selain gandum, tanaman lainnya adalah jelai, ara, delima, zaitun, anggur, dan korma. Di zaman sekarang, keberadaan ke-7 jenis tanaman ini masih mendominasi sebagian besar daerah di Israel. Tapi hanya gandum saja yang masih menjadi bahan makanan pokok sampai sekarang. Gandum memiliki banyak khasiat pengobatan. Di antaranya adalah untuk memperkuat tubuh, meningkatkan fungsi pencernaan, meningkatkan jumlah darah, dan memperbaiki sirkulasi darah. Gandum juga efektif untuk pelarutan batu ginjal dan meningkatkan produksi air susu ibu. Roti yang dibuat dari gandum berfungsi untuk membersihkan dan memurnikan darah, serta meningkatkan fungsi otak dan mempertajam daya ingat. Dari fungsinya, padi-padian memang lebih unggul dari bentuk sayuran lainnya. Padi-padian mengandung gizi dan berbentuk padat, serta menjadi makanan pokok manusia yang mengenyangkan. Tidak heran jika ada ayat di dalam kitab Sakaria yang mengatakan, Sakaria 9 ayat yang ke-17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Dengan gandum sebagai makanan pokoknya, sebagian besar manusia di bumi ini bertumbuh dengan sehat dan kuat. Gandum memang merupakan makanan pokok bagi jasmani. Tapi kita juga harus menyadari bahwa kerohanian kita pun membutuhkan makanan pokok. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun,
iblis datang untuk mencobai dan menggodanya. Dengan niat jahat, iblis memerintahkan kepada Tuhan Yesus untuk mengubah batu yang ada di sekitarnya menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menolak, dan dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus melawan si iblis. Tuhan Yesus mengutip yang tertulis dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin kita memiliki banyak kesibukan sehingga kita tidak sempat untuk membaca firman Tuhan. Tetapi tahun yang baru ini mari kita mulai atau lanjut tetap mendisiplin diri untuk terus membaca firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati kita sebagai kebutuhan pokok kerohanian kita. Disiplin diri untuk membaca firman Tuhan sehingga kerohanian kita tidak kelaparan. Ingat, firman Tuhan adalah roti bagi rohani kita. Tuhan menolong kita untuk mengerti betapa penting dan berharganya setiap firman Tuhan bagi hidup kita. Lewat firman Tuhan, kita dapat memahami betapa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau menuntun hidup kita. Gandum adalah makanan bagi tubuh yang fana, tetapi firman Tuhan adalah makanan bagi kerohanian kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman-Mu untuk kami terus mendisiplin diri kami. Terus membaca firman, memindahkan firman dari Alkitab ke dalam hati kami. Bahkan penolong itu, Roh Kudus, memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang kami baca, yang kami dengar, supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini. Sepanjang hari ini kami butuh berkat Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.